Quran Surat An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazin unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna sulusa ma taraka. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidi minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu waladun fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulusu fa in kana lahu ihwatun fali ummihi sudusu min ba'di wasiyati yusi biha audain. Aba'ukum wa abna'ukum la taduruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakiman. Allah mewajibkan kamu terhadap anak-anak kamu untuk seorang anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Jika perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika hanya seorang anak perempuan, maka untuknya separuh. Dan bagi kedua ibu bapaknya atau si mati masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika si mati mempunyai anak, jika tidak mempunyai anak, sedang ahli warisnya itu hanya kedua ibu bapaknya, maka untuk ibunya 1/3. Jika si mati mempunyai beberapa saudara, untuk ibunya 1/6, yaitu sesudah wasiatnya dipenuhi dan atau utangnya dibayarkan. Bapak-bapak kamu ataupun anak-anak kamu tidaklah kamu ketahui siapakah antara mereka yang lebih manfaatnya bagimu. Semuanya ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Pembagian harta waris atau faraid. Sampai 10 ayat permulaan ini sebagian besar isi memulihkan penghargaan terhadap anak yatim. Antara ayat yang 10 itu memperingatkan bahwa kaum perempuan pun wajib mendapat penghargaan, wajib mendapat bagian dari harta pusaka setelah segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaan anak yatim diuraikan dan setelah adat jahiliyah yang tidak memandang sebelah mata terhadap kaum perempuan diperingatkan. Sekarang datanglah lanjutan wahyu Allah tentang harta pusaka yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal. Datang firman Allah, Allah mewajibkan kamu terhadap anak-anak kamu. Dalam ayat permulaan, peraturan torikoh atau harta peninggalan jelas bahwa yang pertama sekali dijelaskan ialah tentang bagian yang wajib diterima oleh anak. Yang memikul kewajiban ini adalah kamu, yaitu tiap-tiap orang yang mengaku dirinya beriman dan Islam. Karena kata yang dipakai ialah kamu. Jelaslah bahwa pembagian waris di bawah pengawasan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Kalau perlu kekuasaan negara. Ahli waris banyak, yaitu anak, ibu, bapak, saudara, istri, menurut garisnya yang telah ditentukan. Yang pertama menjadi perhatian ialah anak, sebab anaklah yang akan melanjutkan keturunannya dengan langsung. Oleh sebab itu, jika seseorang meninggal, padahal anaknya telah terlebih dahulu mati dari dia, cuculah anak dari anak yang telah lebih dahulu mati itu yang menggantikan tempat anak. Demikianlah seterusnya ke bawah. Berdasarkan kepada sebuah ayat dalam surah Hud ayat 45, yaitu bahwa Nabi Hud tidak dapat membawa anak kandungnya sendiri masuk ke bahtera Nuh yang terkenal
sebab anak itu tidak beramal soleh. Tegaslah berlain agama dengan ayahnya. Sepakatlah ahli-ahli fikih Islam bahwasanya seorang anak yang telah murtad dari Islam putus hubungan waris dengan ayahnya. Demikian juga seorang anak yang membunuh ayahnya. Dia pun tidak berhak lagi mendapat waris ayahnya yang dibunuhnya. Datang pula lanjutan ayat tentang berapa jumlah bagian itu. Untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Tadi pada ayat 7 telah dijelaskan bahwa laki-laki mendapat bagian dari harta peninggalan ayahnya atau kerabatnya. Susunan ayat 7 menjelaskan dua kali kata yang sama. Tidaklah dikatakan misalnya, dan perempuan seperti laki-laki pula. Agar perhatian kepada bagian harta untuk perempuan ini jangan dianggap enteng saja. Dalam ayat ini terdapat lagi kata-kata yang meminta perhatian khusus terhadap perempuan. Dikatakan untuk anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Tidak dikatakan misalnya untuk seorang anak perempuan separuh dari bagian seorang anak laki-laki. Tandanya perempuan terlebih didahulukan. Sebagaimana telah kita ketahui pada riwayat-riwayat yang telah kita salinkan ketika menafsirkan ayat 7 di atas. Dalam zaman jahiliyah perempuan tidak mendapat bagian sama sekali. Sampai kepada zaman kita ini, di beberapa negeri di Eropa undang-undang sipilnya belumlah memberikan hak bagian waris kepada perempuan. Sedang dalam agama Kristen tidak ada peraturan demikian. Lantaran itu apabila mengenai hukum-hukum sipil menyerahlah keagamaan kepada hukum pemerintahan. Sedang dalam Islam terang dan jelas suatu peraturan yang datang dari Allah bahwa perempuan wajib diutamakan ketentuan bagiannya. Dalam ayat-ayat yang mengenai waris ini, ayat 11 dan 12, kelihatan jelas bahwa perempuan baik dalam kedudukannya sebagai anak atau saudara atau ibu atau istri mendapat bagian yang tertentu dan wajib dipenuhi oleh yang diberi tanggung jawab. Bagian anak laki-laki ialah 2 kali bagian perempuan dengan melengahkan bahwa peraturan Islam menentukan perempuan dapat bagian. Ada orang yang tidak menyenangi Islam mengemukakan bantahannya. Mengapa laki-laki mendapat 2 bagian perempuan? Mengapa tidak disamakan saja? Kalau orang berpikir secara objektif, kita tanyai, mengapa di dalam beberapa bangsa di Eropa, Kristen sampai zaman sekarang ini perempuan tidak berhak atas waris? Niscaya mereka akui bahwa tanggung jawab laki-laki dalam negara yang semodern-modernnya sekalipun lebih berat daripada tanggung jawab perempuan. Islam pun mengakui bahwa dalam pergaulan hidup manusia di dunia, di mana saja tanggung jawab laki-laki dalam harta benda jauh lebih berat daripada tanggung jawab perempuan. Meskipun pada zaman modern ini hak-hak perempuan sudah diberikan lebih maju daripada zaman purbakala. Tetapi persediaan rohani jasmani untuk menghasilkan harta tidak juga sama dengan laki-laki. Meskipun tidak sama, Islam telah menentukan bahwa perempuan pun mendapat hak sepadan dengan keadaan tenaganya. Seorang perempuan di segala zaman tidaklah terlepas dari tanggung jawab dan perlindungan laki-laki. Pada waktu kecil di bawah perlindungan ayahnya yang membelai hidupnya. Setelah dewasa dia bersuami. Sebagai istri dia di bawah tanggung jawab suaminya. Kalau suaminya telah tua atau mati dan dia sendiri pun telah tua pula, dia di bawah tanggungan anaknya laki-laki. Oleh sebab itu adalah wajar dan adil kalau bagian untuk laki-laki 2 kali sebagai yang didapat oleh perempuan. Sebab kalau misalnya harta waris yang diterimanya dari